sebelum khotib menempati mimbar, terlebih dahulu DKM akan menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, hari ini hari Jumat tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Maret tahun 2024. Waktu sholat Jumat jatuh pada pukul 12:04. Bertindak sebagai khotib dan imam insyaallah Ustadz Profesor Dr. Nuruddin Ali Muhtarom MA, dan alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Untuk Jumat depan insyaallah imam dan khotib akan disampaikan oleh Ustadz Andri Surya, muadzin Bapak Abu Sofyan. Informasi yang kedua tentang laporan keuangan Masjid At-Taqwa periode 2 Maret sampai 8 Maret tahun 2024. Saldo awal pertanggal 2 Maret 2024 sebesar Rp20.229.150. Penerimaan selama sepekan sebesar Rp7.920.000. Pengeluaran selama sepekan sebesar Rp11.235.000. Sehingga saldo akhir pertanggal 8 Maret 2024 sebesar Rp22.914.150. Informasi selanjutnya untuk penggantian karpet, kami masih membuka donasi atau infak dari jamaah sekalian. Nanti bisa hubungi Pak Bang, hubungi panitia. Dan informasi selanjutnya dari bidang kepemudaan, untuk mengisi bulan Ramadan 1445 Hijriah, DKM At-Taqwa akan mengadakan pesantren kilat yang kita namakan Silent Night Ramadan, dikhususkan bagi anak-anak kelas 3 sampai kelas 5 SD. Sekali lagi, kelas 3 sampai kelas 5 SD akan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret sampai 31 Maret 2024. Uang penyertaan atau infak sebesar Rp100.000. Silakan untuk lebih jelasnya nanti dilihat di papan pengumuman yang ada di Masjid At-Taqwa. Informasi selanjutnya masih terkait dengan mengisi bulan berkah Ramadan. Akan diadakan kajian Sabtu dan Ahad. Sekali lagi, Sabtu dan Ahad setiap ba'da subuh. Ada beberapa tema, nanti setiap minggu akan diisi oleh insyaallah ustadz muda dari Masjid At-Taqwa. Informasi selanjutnya, seperti biasa kami tidak bosan-bosannya untuk mengimbau kepada jamaah sekalian untuk mengisi soft yang masih kosong yang ada di depannya agar dirapatkan dan diluruskan. Yang kedua, menonaktifkan alat komunikasi atau HP. Dan yang ketiga, pada saat khutbah nanti mohon jamaah sekalian tidak berbicara atau tidak melakukan kegiatan yang lain selain mendengarkan khutbah. Khusus anak-anak, mohon nanti pas khutbah mohon tidak rame, tidak berisik, termasuk pada sholat nanti. Dan yang terakhir, marilah kita sama-sama membacakan suratul Fatihah yang kita hadiahkan untuk kita sendiri agar kita berikan
kesehatan lahir dan batin sehingga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan nanti. Yang kedua, untuk para donatur kita, donatur Masjid At-Taqwa, semoga Allah mudahkan dan memberkahi rezekinya dari para donatur sekalian. Yang ketiga, untuk keluarga atau saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah segera menyembuhkan sakitnya tanpa meninggalkan penyakit yang lainnya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian dari kami DKM At-Taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati dhabil imani wal ihsan. Al-hayyul qayyumul ladzi la taghidu nafaqatuhu bimarrid dhuhuri wal azman. Al-karimul ladzi ta'adzana bil mazidi lidhawi syukran. Ahmaduhu hamdan yafuqul adda wal husban wa ashkuruhu syukran nanalu bihi minhu mawahibar ridwan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu da'imal mulki was sultan wa mubrizu kulli man siwahu minal adami ilal wijdan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu min naw'il insan nabiyyun rafa'allahu bihil haqqa hatta tadhaha wastaban. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ihsan. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi bimtithali awamirihi wa jitinabi nawahihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aidan was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memulai khutbah, khatib terlebih dahulu berwasiat kepada kita semua, marilah kita meningkatkan takwa yang sesungguhnya, yaitu menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Jumat hari ini adalah Jumat terakhir sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Karena sebagai Jumat terakhir, sebagai khatib ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama sekali, bagi bapak-bapak dan semua kaum muslimin yang sudah baligh, jika pada hari ini masih punya hutang puasa tahun lalu, maka segeralah laksanakan sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Yang kedua, di dalam menyongsong dan mempersiapkan diri dengan datangnya bulan suci Ramadan, dari segi psikis, dari segi kejiwaan, kita harus pertama senang dan gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Senang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan adalah psikis kita, harus kita persiapkan. Selayaknya tamu agung yang menghampiri kita, maka kita mempersiapkan banyak hal. Yang utama adalah sikap batin kita, hati kita harus gembira, harus senang, harus ceria di dalam menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran yang saya sebutkan dan saya bacakan di muqaddimah, Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan fadl, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, maka hendaklah mereka bergembira, bersukacita, beriang gembira
Karena riang gembira, hati yang sukacita itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta benda selama ini. Dalam surat Yunus ayat 59. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa fadl dan rahmat Allah tidak lain adalah Al-Quran, tidak lain adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW beserta ajaran-ajarannya. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad antara lain puasa, haji, dan seterusnya. Dengan fadlnya Allah, dengan rahmatnya Allah berupa ajaran-ajaran agama, berupa puasa, haji, dan seterusnya, kita harus menyambut dengan gembira, kita harus menyambut dengan sukacita. Karena kegembiraan, kesukacitaan yang dirasakan orang-orang yang akan menyambut bulan suci Ramadan, itulah kegembiraan yang paling utama. Keutamaan itu lebih baik, huwa khairun mimma yajma'un, lebih baik dari harta benda yang mereka kumpulkan selama ini. Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa khairun mimma yajma'un adalah khutamud dunya wa ma fiha minazratil faidah al-faniyah wal zahibah, lebih baik dari harta benda dan segala yang melingkupinya. Karena itu kita harus pertama gembira, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kegembiraan itu lebih baik dari harta benda dan segala yang melingkupinya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak hal kegembiraan yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW terkait datangnya bulan suci Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa sufidatis syayatin. Ketika datang bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Menunjukkan bahwa dengan datangnya bulan suci Ramadan, sebagai kaum muslimin, sebagai kaum mukminin, diberikan kegembiraan dengan menjalankan segala hal yang terkait dengan kebaikan-kebaikan pada bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selain gembira, selain gembira dan sukacita dengan datangnya bulan suci Ramadan, ada hal-hal lain yang harus dipersiapkan. Pertama secara psikis, yang kedua secara fisik. Fisik harus kita latih. Kita latih sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Banyak amalan-amalan yang baik. Amalan baik diantaranya adalah memberi makan, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Memberikan makan pada bulan-bulan sebelum Ramadan adalah sesuatu yang baik, dan itu harus kita pertahankan dan kita tingkatkan manakala kita masuk bulan suci Ramadan. Ada satu ruang, ada suatu kamar di dalam surga yang terlihat dari dalam keluar, yang dari luar terlihat ke dalam, menunjukkan bahwa surga tersebut adalah surga yang istimewa, yang diperuntukkan Allah bagi orang-orang yang menjalankan, memberikan makan bagi orang-orang yang membutuhkan. Diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil jannati ghurfatun yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Faqala Abu Malik al-Ash'ari, liman hiya ya Rasulullah? Qala liman atabal kalama wa at'amat ta'ama wa bata qa'iman wan nasu niyamun, rawahu Tabrani wal Hakim. Di dalam surga ada kamar, ada ruang yang terlihat dari dalam.
bisa melihat dari dalam keluar dan dari luar bisa melihat ke dalam, menunjukkan bahwa surga tersebut istimewa. Lalu salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Malik Al-Asy'ari bertanya, "Liman hiya ya Rasulullah?" Diperuntukkan siapa ini surga ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Liman atobal kalama wa at'amat ta'ama wa bata qa'iman wan nasu niyamun." Yaitu diperuntukkan bagi orang-orang yang menjaga lisannya, memperbaiki ucapannya, tidak menyinggung orang lain, tidak membuat sakit hati orang lain. Yang kedua, diperuntukkan bagi orang-orang yang suka memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, diperuntukkan bagi orang yang malam hari sujud kepada Allah di saat manusia yang lain tertidur lelap. Karena itu di dalam Nasaihul Ibad, Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa kenapa Nabi Ibrahim dinamakan Allah sebagai Khalilullah, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan. Ya Ibrahim, kenapa engkau dijadikan Allah sebagai kekasihnya? Ada 3 jawaban yang disampaikan oleh Ibrahim. Qala bi thalathati khisalin. 2 dari ketiga itu adalah ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi. Di dalam hidup saya, Ibrahim selalu mendahulukan perintah-perintah Allah daripada perintah-perintah yang lain. Yang kedua, wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'adh-dhaifi. Ketika masuk sore hari, ketika siang hari, saya makan siang hari, saya makan sore hari, tidak pernah sendirian, selalu beserta tamu. Dan jika tidak ada tamu, Ibrahim rela berjalan bermil-mil dalam rangka untuk mencari tamu supaya ada yang menemani makan. Itulah contoh yang diberikan Nabi Ibrahim, sehingga Allah menjadikannya sebagai Khalilullah karena keistimewaannya selalu memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, selain psikis kita, batin kita senang, kemudian belajar dan membiasakan memberikan makan, dan yang tidak kalah penting adalah membiasakan membaca Al-Quran. Sebelum bulan suci Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, tetapi ketika masuk bulan suci Ramadan kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Bukan hanya membaca tetapi memahami, bukan hanya membaca dan memahami tapi mengamalkan isinya. Keistimewaan orang yang demikian disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Buraidah bin Hasib Al-Aslami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu wa amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nurin dhau'uhu mithlu dhau'is syamsi wa yuksa walidahu hullataini la taqumu lahumad dunya fayaqulan bima kusina hadza fayuqalu bi akhdhi walatikumal Qur'an. Rasul bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang mendalami Al-Qur'an, dan orang yang mengamalkan Al-Qur'an, bukan hanya yang membaca yang mendapatkan manfaat, tetapi orang tua, kakek nenek yang sudah meninggal akan diberi pakaian oleh Allah pada hari kiamat satu mahkota yang terbuat dari cahaya, yang cahaya itu lebih atau sama dengan cahaya matahari di dunia. Bukan hanya mahkota tetapi juga diberi pakaian Allah 2 lapis yang begitu indah. Saking indahnya kedua orang tua takjub dan heran, mengapa kami diberi pakaian yang indah seperti ini? Lalu dijawab, sebab perilaku anak keduamu di dunia membaca, memahami, dan mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah di dalam mempersiapkan bulan suci Ramadan adalah mendalami, memahami ilmu-ilmu yang terkait dengan bulan suci Ramadan. Keutamaannya apa, yang membatalkan apa, kesunahan-kesunahannya apa, kita pelajari semua. Dengan kita mempelajari, mendapatkan ilmu, diharapkan puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang yang alim, sebagaimana disebutkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, disitir oleh beliau bahwa Nabi bersabda, "Udu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lidzalika wa la takunil khamisa fatahlik." Jadilah engkau orang yang alim. Kalau tidak bisa menjadi orang alim, jadilah orang yang belajar, menjadi santri. Kalau tidak bisa menjadi santri, minimal mendengarkan. Kalau tidak bisa mendengarkan, minimal cinta kepada orang yang alim, kepada orang yang mempelajari ilmu, kepada orang yang mendengarkan ilmu. Jangan menjadi orang yang kelima, yaitu orang yang bodoh, karena dengan kebodohan itu engkau akan menjadi orang yang binasa. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian juga di dalam Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, dalam kitab Minhajul Abidin, kitab terakhir yang ditulis oleh Hujjatul Islam sebelum beliau wafat, di mana beliau mengutip satu hadis yang disebutkan bahwa ala adullukum ala asyafi ahlil jannah, qalu bala ya Rasulullah, qala hum ulama'u ummati. Nabi bersabda, wahai para sahabatku, maukah aku tunjukkan kepada penghuni surga yang paling utama? Lalu para sahabat, tentu wahai Rasul. Nabi menjawab, hum ulama'u ummati, mereka adalah ulama-ulama umatku. Dengan ilmu yang mereka dapat, dengan ilmu yang mereka pelajari, lalu mereka amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, itulah asyrafu ahlil jannah, ahli surga yang paling utama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kesimpulan khutbah pada hari ini di dalam mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan, pertama, hati kita harus senang, gembira, sukacita. Yang kedua, mempersiapkan dengan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang mendukung di dalam kita menjalani puasa selama 1 bulan penuh. Yang ketiga, mempersiapkan hal-hal yang sudah kebiasaan kita, pembiasaan kita, baik memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati was sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh, akramil awwalin wal akhirin, al mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in, salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala at-ta'at wa huduril jum'ati wal jama'ah was shaumi wa jami'il ma'murati wal wajibat. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al balaa'a wal ghulaa'a wal wabaa'a wal fahsya'a wal munkar wal baghi was suyuf al mukhtalifata was sada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.